Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Reza Priyambada pemirsa. Namun sebelumnya kami punya emiten update atau kabar emiten. Kita rangkum ada 3 emiten pemirsa. Yang pertama PT Wintermar Offshore Marine Tbk atau WIN siap private placement dengan target dana 307 miliar rupiah. Kemudian ada PT Mulia Boga Raya Tbk atau dengan kode saham Keju mencatatkan pertumbuhan laba bersih tahun 2020 121 miliar rupiah, naik 23,41% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian yang terakhir ada PT Zyrexindo Mandiri Buana atau ZYRX yang catat laba bersih melesat 341% sepanjang tahun 2020 serta PT Harapan Duta Pertiwi yang oversubscribe hingga 100 kali dan bersiap ini adalah emiten baru melantai di Bursa Efek Indonesia nanti 24 Mei 2021. Dan pemirsa yang menjadi topik utama kami pada hari ini adalah emiten WINS, di mana kinerja dari emiten WINS ini pemirsa dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. WINS ini adalah salah satu emiten yang mengalami kenaikan pada perdagangan kemarin. Dan dapat Anda saksikan bahwa kinerjanya Kamis 20 Mei 2021 menguat 27% di 132, kinerja 6 bulan 34,7%, PER-nya 3,22 kali, market cap-nya 560 miliar rupiah. Dan kita akan kembali berbincang pemirsa bersama dengan Bapak Reza Priyambada, pengamat dari pasar modal. Pak Reza? Ya, Mbak. Ya, kita kembali berbincang. Ada 4 emiten update atau kabar emiten yang kami tampilkan untuk pagi hari ini. Tapi kami fokus ke WINS yang siap private placement dengan target dana 307 miliar rupiah. Dan kalau melihat perkembangan dari harga sahamnya, ini mengalami kenaikan 27% dan tujuan dari private placement ini adalah untuk membiayai dan merealisasikan neraca rencana pengembangan kegiatan usaha. Seberapa menarik rencana ini dan kaitannya dengan kinerja dari harga saham? Ya, kalau lihat dari bisnisnya sendiri, Mbak ya, di mana WINS atau Wintermar Offshore Marine ini kan bergerak di bidang jasa pelayaran, ya, gitu, atau jasa logistik pengangkutan minyak dan gas. Gitu. Nah, sektor pelayaran ini termasuk sektor yang katakanlah dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan seiring dengan imbas pandemi COVID-19. Gitu. Nah, dengan rencana WINS untuk menerbitkan sejumlah saham yang mana nantinya itu akan menjadi bagian dari proses private placement, ini memberikan sentimen positif kepada pasar, gitu, bahwa sektor pelayaran, termasuk juga sektor pengangkutan migas ini sudah mulai mengalami peningkatan, gitu ya. Walaupun mungkin belum terlalu signifikan ya, gitu, karena kan sektor migas ini nantinya kaitannya dengan industri lainnya juga, kebutuhan akan bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan adanya rencana ekspansi yang dilakukan oleh Wintermar ini memberikan sinyal positif bahwa sektor ini bisa bertumbuh dan kita harapkan di tahun 2021 ini bisa memberikan pemulihan bagi sektor pelayaran ini. Oke, dapat Anda saksikan di layar pemirsa saya untuk rencana private placement-nya, saham yang akan dilepas sekitar 250 juta saham, harga nominal saham barunya Rp100 per saham, dan harga pelaksanaannya penerbitan saham baru ini Rp120 per saham. Dan peluang memperoleh dana segar ini adalah 30 miliar rupiah. Kalau kita lihat ya Pak Reza, dari segi market cap, sebenarnya nggak terlalu besar, 560 miliar rupiah. Ini berada di lapis 2 atau lapis 3 Pak Reza? Ya, kurang lebih di lapis kedua ya, kalau kita lihat dari kategori saham WINS ini, Mbak ya. Ya, dan dari sisi valuasi juga kita lihat juga cukup menarik gitu kan, karena masih berada di bawah 500 kan. Pergerakan dari WINS itu sendiri kan juga dari level berapa ya, terendahnya kalau nggak salah di level 90 kan, 90, terus kemudian adanya rencana private placement ini membuat harga saham dari WINS itu kembali mengalami kenaikan yang menyentuh level tertingginya di perdagangan kemarin ya 20 Mei itu hingga 140. Walaupun mungkin setelah pergerakan kenaikan tersebut mungkin akan ada aksi profit taking dan lain sebagainya, cuma yang kita lebih
lihat atau kita fokuskan tadi dari rencana private placement tersebut, kemudian nantinya imbasnya dari eksekusi private placement tersebut terhadap perkembangan kinerja dari Wintermar. Apa rekomendasi untuk Wintermar Offshore atau WINS ini, Pak Reza? Ya, kalau untuk saat ini mungkin kita masih wait and see dulu, Mbak, ya, gitu. Karena kemarin kan dari level 90-an kemudian mengalami lonjakan yang sangat signifikan ya, hingga menyentuh level 140 ya gitu. Dan kalau lihat dari perdagangan hari ini kemungkinan akan ada aksi Profit taking. Gitu. Nah, kalaupun katakanlah hari ini perdagangan WINS itu masih bisa bertahan di atas level 115 sampai 120, itu kemungkinan besok masih ada potensi untuk kembali mengalami rebound ya gitu. Tapi kalau hari ini level 115 hingga 120 itu gagal bertahan, kemungkinan aksi jual atau aksi profit taking ini masih bisa berlanjut. Hari ini tertekan pembukaan pemirsa ya sekitar 4% di 126. Apa yang harus dilakukan di posisi tersebut kalau sudah punya? Ya, saya pikir untuk sementara seperti yang tadi saya katakan gitu, bahwa setelah adanya kenaikan yang signifikan tersebut, maka biasanya kan akan diikuti oleh aksi profit taking ya gitu. Kalau masih ada kesempatan, kemungkinan bisa sementara bisa sell dulu ya. Sell dulu ya? Bisa keluar posisi, terus kemudian nanti ketika pergerakan yang tadi saya katakan ada di kisaran 115, 120 mungkin bisa kembali masuk gitu. Tapi pada level tersebut pun juga perlu dicermati lagi gitu kan, apakah volume yang ada mendukung atau tidak untuk dia kembali mengalami rebound. Baik, cut loss di posisi berapa? Di bawah 1110? Ya, saya pikir di level tersebut Mbak ya, di level 110 Mbak ya. Karena memang saat ini kenaikannya sudah cukup signifikan dan Pak Reza melihat ada peluang untuk profit taking, itu sudah terjadi di pembukaan awal pagi hari ini sudah turun 4,5%. Cermati 1110, di bawah 1110 boleh cut loss, tapi kalau bertahan bisa masuk lagi Pak Reza ya? Ya, betul Mbak. Baik, kemudian kita beralih ke dua saham emiten saham dan ataupun emiten lain pemirsa ya. Tadi ada Mulia Boga Raya atau Keju. Ini justru menguat pada pembukaan Pak. Dan juga ada Zyrexindo, Mandiri Buana atau ZYRX yang juga mengalami penguatan seiring dengan informasi yang sudah kami tampilkan tadi. Kalau Keju, Pak Reza mencermati emiten ini, peluangnya bagaimana Pak? Ya, ini kan merupakan emiten yang bergerak di bidang mamin ya, atau makanan minuman ya. Betul. Jadi kalau tidak salah dia punya produk itu Procis ya gitu. Nah, betul. Memang kalau kita lihat dari sisi kinerja, dari sisi pendapatan memang ada sedikit penurunan ya gitu. Tapi mereka dengan adanya efisiensi biaya dan juga hal-hal strategis lain yang dilakukan sehingga membuat laba dari perekonomian itu bisa mengalami peningkatan. Ya, dan ini bisa memberikan sinyal positif juga kepada pelaku pasar bahwa ya di tengah kondisi pandemi selama tahun 2020 ternyata masih ada emiten makanan minuman yang mampu menghasilkan laba. Jadi apa rekomendasinya ya, Pak Reza, karena dari hari Senin semuanya merah, baru Jumat ini di pembukaan awal mengalami kenaikan sekitar 1,6% di 12.30. Ya, kurang lebih hampir sama seperti Keju ya gitu. Di perdagangan kemarin kan Keju juga mengalami penurunan ya gitu, dari penutupan sebelumnya di level 1.330-an kemudian anjlok hingga ke level 1.205 ya gitu. Nah, untuk hari ini bagi pelaku pasar yang mungkin ingin melakukan cicil beli di Keju bisa dicermati level antara 1.200 sampai dengan 1.230 Mbak ya. 1.200 sampai dengan 230. 1.200 sampai dengan 1.230. 1.230. Bisa dicermati untuk level tersebut ya. Artinya kalau level tersebut masih bertahan, bisa bertahan ya, maka hari ini masih ada peluang untuk Keju melanjutkan kenaikan. Baik, range-nya 12 sampai dengan 1230. Singkat saja bagaimana dengan emiten yang bergerak di bidang produksi laptop ya, ZYRX? Ya, ini juga merupakan emiten pendatang baru ya, yang
yang kita lihat juga cukup positif juga mengalami kinerja, walaupun mungkin secara teknikal saya belum melihat polanya seperti apa ya, tapi kalau untuk trading buy di hari ini mungkin bisa diperhatikan level antara 470 sampai dengan 490. 470 sampai 490, sekarang di 488. Berarti masih ada peluang ke 490 ya? Sangat Ya, sempit, kita harapkan Pak Reza ya? Memang range sangat sempit cuma Oke. untuk emiten pendatang baru. Trading saja ya. Baik, dan sebelum kita break pemirsa, kami akan tampilkan ataupun informasikan ya, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini masih menguat. IHSG di 5808, nanti akan kita tanya ke Pak Reza target selanjutnya karena sudah tembus 58 atau naik 0,16%. Kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut.